Baik ya, adik-adik semuanya, saya lanjutkan kuliahnya. Jadi teologi sosial ini sebenarnya nama yang lebih akademis gitu ya. Kalau lebih ideologis itu gagasan-gagasan dari Profesor Dr. Amin Rais tentang tauhid sosial yang banyak terinspirasi oleh pikiran-pikirannya dari Dr. Ali Syariati tentang tauhid sosial sebagai basis dari kesatuan umat ini, atau pikiran-pikirannya dari Dr. Hasan Hanafi, tokoh Ikhwanul Muslimin yang mencoba menggagas eh, wacana tentang kiri Islam atau Islam Yasar gitu ya, yang kemudian di Indonesia diadopsi oleh Profesor Amin Rais dan juga eh, dari tokoh NU itu, kalau tidak salah siapa ya, dari pesantren Pati itu ya, yang sudah meninggal itu siapa namanya, yang menggagas fikih sosial itu, yang memang eh, mencoba melakukan legitimasi dari gerakan-gerakan LSM di Indonesia dengan legitimasi teologi maupun legitimasi ilmu fikih gitu ya. Eh, Sekilas mata kuliah teologi sosial ini kita ingin membangun sebuah konsep teologi yang menjadi rujukan dari sebuah gerakan sosial gitu. Kalau kita lihat pikiran-pikirannya Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya di Indonesia ini, bagaimana dia menggunakan argumentasi Al-Quran untuk membangun eh, memberdayakan masyarakat miskin, terutama anak yatim piatu dengan surat Al-Ma'un, itu saya kira juga bagian terpenting dari kajian-kajian teologi sosial yang sebaiknya kita geluti bersama, sehingga Anda sendiri sebagai generasi-generasi penerusnya nanti bisa menemukan gagasan-gagasan baru dan eh, wacana-wacana baru maupun tindakan-tindakan praksis yang baru dari konsep teologi sosial dari mata kuliah yang ingin kita bangun dan kembangkan ini. Perlu adik-adik ketahui, untuk menguasai mata kuliah ini, menurut saya setidaknya Anda harus menguasai 3 pokok pikiran ya. Yang pertama adalah teologi sosial sebagai gerakan intelektual ya, eh, gerakan pemikiran ya, gerakan intelektual, gerakan pemikiran atau gerakan kaum cendekiawan dalam mewacanakan dan merespon eh, keterbelakangan masyarakat bawah ya, terutama kaum muslimin di Indonesia ini. Yang kedua adalah tauhid sosial atau gerakan teologis, yaitu gerakan-gerakan yang berbasis pada dasar-dasar teologis atau ilmu kalam untuk menjadi spirit ya. Kalau istilahnya pikiran-pikirannya Max Weber itu, dia lebih banyak pada gerakan teologisnya itu ya. Kalau Anda baca bukunya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism itu, di situ sangat nampak bahwa gerakan teologi Protestan itu melahirkan dampak munculnya kapitalisme di masyarakat Eropa. Itu saya kira juga bagian dari teologi sosial, hanya eh, efeknya pada lahirnya masyarakat kapitalistik itu. Itu yang kedua dari gerakan teologis ya, dari gerakan intelektual nanti difokuskan menjadi, diturunkan lagi menjadi gerakan teologis. Jadi gerakan intelektual lebih banyak filsafat-filsafatnya kayak Dr. Iqbal itu ya, atau Nurholis Majid, itu lebih banyak gerakan intelektualnya. Lalu gerakan teologisnya kayak Amin Rais atau siapa uh, uh, dari partai itu siapa sih ya, aku lupa ya, Kiai Haji yang sudah meninggal, Ali Yafi, atau Ali Yafi juga menggagas itu ya saya kira. uh, Lalu kemudian gerakan sosialnya dari gerakan intelektual, gerakan teologis, lalu menjadi gerakan sosial.
banyak organisasi di Indonesia ini, terutama organisasi Islam ini belum menyelaraskan antara gerakan intelektual, gerakan teologis, dan gerakan sosial. Jadi belum paralel, sehingga seringkali gerakan-gerakannya tumpang tindih dan tidak mencapai apa yang diharapkan dari gagasan-gagasan tentang teologi sosial yang berkembang di dunia global pada umumnya, terutama dari Islam, ada dari Mesir, Al-Ikhwan itu Hasan Hanafi, atau dari Syiah, dari Ali Syariati, atau dari Katolik itu ya, teologi pembebasannya itu, atau dari Paul Fere itu ya, dan juga dari Protestan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti kita lanjutkan pada fokus pada gerakan intelektualnya ya, gerakan-gerakan intelektualnya, lalu saya turunkan ke gerakan teologisnya, lalu menjadi gerakan sosialnya itu. Saya kira itu adik-adik ya. Nanti kuliah kita lanjutkan, silakan absen diteruskan. Baik ya adik-adik semuanya, saya lanjutkan kuliahnya. Jadi teologi sosial ini sebenarnya nama yang lebih akademis gitu ya. Kalau lebih ideologis itu gagasan-gagasan dari Profesor Dr. Amin Rais tentang tauhid sosial yang banyak terinspirasi oleh pikiran-pikirannya dari Dr. Ali Syariati tentang tauhid sosial sebagai basis dari kesatuan umat ini, atau pikiran-pikirannya dari Dr. Hasan Hanafi, tokoh Ikhwanul Muslimin yang mencoba menggagas wacana tentang kiri Islam atau Islam Yasar gitu ya, yang kemudian di Indonesia diadopsi oleh Profesor Amin Rais, dan juga dari tokoh NU itu kalau tidak salah siapa ya, dari pesantren Pati itu ya, yang sudah meninggal itu siapa namanya, yang menggagas fikih sosial itu, yang memang mencoba melakukan legitimasi dari gerakan-gerakan LSM di Indonesia dengan legitimasi teologi maupun legitimasi ilmu fikih gitu ya. Sekilas mata kuliah teologi sosial ini kita ingin membangun sebuah konsep teologi yang menjadi rujukan dari sebuah gerakan sosial gitu. Kalau kita lihat pikiran-pikirannya Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya di Indonesia ini, bagaimana dia menggunakan argumentasi Al-Quran untuk membangun memberdayakan masyarakat miskin, terutama anak yatim piatu dengan surat Al-Ma'un, itu saya kira juga bagian terpenting dari kajian-kajian teologi sosial yang sebaiknya kita geluti bersama, sehingga Anda sendiri sebagai generasi-generasi penerusnya nanti bisa menemukan gagasan-gagasan baru dan wacana-wacana baru maupun tindakan-tindakan praksis yang baru dari konsep teologi sosial dari mata kuliah yang ingin kita bangun dan kembangkan ini. Perlu adik-adik ketahui, untuk menguasai mata kuliah ini menurut saya setidaknya Anda harus menguasai 3 pokok pikiran ya. Yang pertama adalah teologi sosial sebagai gerakan intelektual ya, gerakan pemikiran ya, gerakan intelektual, gerakan pemikiran atau gerakan kaum cendekiawan dalam mewacanakan dan merespon keterbelakangan masyarakat bawah ya, terutama kaum muslimin di Indonesia ini. Yang kedua adalah tauhid sosial atau gerakan teologis, yaitu gerakan-gerakan yang berbasis pada dasar-dasar teologis atau ilmu kalam untuk menjadi spirit ya. Kalau istilahnya pikiran-pikirannya Max Weber itu dia lebih banyak pada gerakan teologisnya itu ya.
Kalau Anda baca bukunya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism itu, di situ sangat nampak bahwa gerakan teologi Protestan itu melahirkan dampak munculnya kapitalisme di masyarakat Eropa. Itu saya kira juga bagian dari teologi sosial, hanya efeknya pada lahirnya masyarakat kapitalistik itu. Itu yang kedua dari gerakan teologis ya, dari gerakan intelektual nanti difokuskan diturunkan lagi menjadi gerakan teologis. Jadi gerakan intelektual lebih banyak filsafat-filsafatnya kayak Dr. Iqbal itu ya, atau Nurholis Majid, itu lebih banyak gerakan intelektualnya. Lalu gerakan teologisnya kayak Amin Rais atau dari Pati itu siapa sih ya, aku lupa ya, Kiai Haji yang sudah meninggal, Ali Hafid juga menggagas itu ya saya kira. Lalu kemudian gerakan sosialnya dari gerakan intelektual, gerakan teologis lalu menjadi gerakan sosial. Banyak organisasi di Indonesia ini, terutama organisasi Islam ini, belum menyelaraskan antara gerakan intelektual, gerakan teologis, dan gerakan sosial. Jadi belum paralel, sehingga seringkali gerakan-gerakannya tumpang tindih dan tidak mencapai apa yang diharapkan dari gagasan-gagasan tentang teologi sosial yang berkembang di dunia global pada umumnya, terutama dari Islam, ada dari Mesir, Al-Ikhwan itu Hasan Hanafi, atau dari Syiah, dari Ali Syariati, atau dari Katolik itu ya, teologi pembebasannya itu, atau dari Paul Fair itu ya, dan juga dari Protestan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti kita lanjutkan pada fokus pada gerakan intelektualnya ya, gerakan-gerakan intelektualnya, lalu saya diturunkan ke gerakan teologisnya, lalu menjadi gerakan sosialnya.